dikasih 25 ini karena suami saya kena pandemi sehingga gajinya tidak full. Saya dikasih belanja 25. Kebelanja apa sih keren cokok, beras sekilo, masa ada cukup dimakan orang dua sehari? Sekilo berapa sekilo? 10.000, tinggal 15.000. Beli apa ya, ikan, tahu atau tempe, tapi harus pinter. Walaupun tempe tahu itu dibuat balado, dibuat bergoreng, jadi walaupun murah tapi meriah. Coba skuring melolo, dobrak api dicabe. Keberapa orang dia? Harus pandai. Sebab kenapa? Kalau tidak pandai kita mengelola ikan tempe tahu, ini akibatnya bisa darah tinggi, bahkan lebih cepat perkembangannya, efeknya daripada makan kambing, daging kambing dan daging sapi. Wah, masa lo percaya, coba lakina penareh beri cukup di sekarang kasih gulai. 2 hari lagi kasih kerengsengan, 3 hari lagi kari, kari kambing, gulai kambing, kerengsengan kambing. Paling tidak berkutik, aman. Tapi kalau dikasih tempe tahu, hari pertama kasih tempe tahu, yang kedua tempe tahu, hari yang ketiga tempe tahu, langsung muncak. Masa pun hari tempe tahu toh, darah tingginya naik. Arah apa kak? Kekupak. Jadi serasi kadarus. Anak juga begitu. Anak ini ujian. Dikasih anak oleh Allah, ini ujian. Wallahu indahu ajrun adzim. Tapi kalau kita bisa mengarahkan keduanya, harta dan anak ini, indahu, ya, bisa mengarahkan kepada Allah, itu ajrun adzim, termasuk keagungan yang sangat mulia. Dikasih harta, gunakan, tasarufkan untuk yang baik. Dikasih anak, kita arahkan anak kita, didikkan anak kita. Jangan hanya pintar buat anak tapi tidak bisa mendidik. Begitu. Artinya bagaimana kalau kita tidak mampu mendidik karena kesibukan kita untuk mencari nafkah, untuk bekerja, titipkan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu namanya ujian kita lolos dari fitnah. Ada ujian yang bermakna syirik yang biasa disampaikan oleh teman-teman itu, wal fitnatu akbaru minal qatli. Adapun fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuh. Ini kalau dalam tafsir Al-Quran adalah syirik, menyekutuai Allah. Wal maqalatul khamisatu wal ishrunah. Kita lanjutkan. Utawi pangendikan kang kaping selawe. Ojo 25 karena ya. Wal maqalatu nyaman. Wal maqalatu utawi pangendikan al khamisatu wal ishrunah kang kaping 25. Wan begawat tapi loga. Wal maqalatu utawi pangandikan al khamisatu wal ishruna kang kaping selawe kilah iku ana kilah den ucapaken al mukirru bitaksiri utawi al mukirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepeko
pepiko. Al mukirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepeko ai tegese bil ajzi kelawan apes ani taati saking taat abadan ing dalam saklawase abadan ing dalam saklawase mahmudun iku den puji mahmudun iku den puji wal ikraru utawi ngaku bitaksiri kelawan pepeko alamatul qabuli iku tetengeri den trimo alamatul qabuli awas kalau dibaca kubul beda maknanya ya alamatul kubuli iku tetengeri kubul apa kubul ya bunyi salah baca salah arti alamatul qabuli iku tetengeri den trimo alasannya apa li annahu krana satuhune kelakuan maksude ikrar bitaksiri alamatul qabul isyaratun iku siji isyarah ila adamil ujbi maring ora anane ujub iku gawa ujub iku gawa wal kibri lan sombong wal kibri lan sombong. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi dalam makalah yang nomor 25 itu kilah. Dalam makalah yang nomor 25 ini ada kil. Ada orang yang menyatakan al-mukirru bitaksiri ai bil ajzi anit taati abadan mahmudun. Pengakuan orang yang sembrono ya artinya dia lemah dari ketaatan selamanya ini termasuk sesuatu yang dipuji. Pengakuan orang yang sembrono, orang yang salah ya ini sesuatu yang terpuji. Aduh kok salah dong karena aduh nah, kenapa saya kok tidak sama dengan teman-teman saya ya. Teman saya giat, banyak ibadahnya, banyak amal baiknya, tapi saya kok tidak bisa. Nah, pengakuan orang yang sembrono semacam ini termasuk sesuatu yang terpuji. Kenapa? Dia mengaku kesalahannya daripada berbuat salah tidak mengaku. Wal ikraru bitaksiri alamatul qabul. Adapun pengakuan dengan kesembronoan tadi itu termasuk tanda-tanda taubatnya yang diterima. Karena kalau orang mau taubat itu pengakuannya harus atau kesalahannya harus diaku. Kenapa? Dengan mengakui kesembronoannya, dengan mengakui kesalahannya, li'annahu isyaratun ila adamil ujbi, itu sebagai tanda, sebagai isyarat tidak ada ujub gawo. Gawo itu keton ndak abang di TV. Oh mungkin nang bisa aja tak ada cungkokan. Wah deh gawo. Diberi kecerdasan keton kecerdasan. Diberi kelebihan harta ketondak tunyana. Kemudian yang kedua isyarah ila adamil kibri, tidak adanya kesombong. Jadi orang ngaku salah, orang ngaku sembrono, ini dia sudah menghilangkan sesuatu yang sombong bagi dirinya. Kenapa? Karena kesombongan itu merupakan sesuatu hal yang dapat mencelakakan pada dirinya. Orang sombong ya, ini dapat mencelakakan dirinya atau menjerumuskan dirinya ke dalam api
Naudzubillah min dzalik. Dan kesombongan, sifat sombong ini tidak terjadi kepada orang yang sukses saja, tidak. Kadang-kadang yang tidak sukses ya juga bisa sombong. Jual nasi aja bisa sombong. Oh, muntang nasi, ada iya. Muntang nasi Rian. Keluar kol petok, kol belu. Laris, bawa baju. Jadi kesombongan ini tidak mengikat kepada yang sukses, yang tak sampai. Karena begitu Allah Ta'ala menyampaikan kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Itu demikian itu kata Allah, terkunci hati, mata hatinya orang yang sombong terkunci, dan orang yang sewenang-wenang. Bahkan dalam surat lain, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Udkhulu pada mlebu sira kabeh abwaaba jahannam ing pira-pira pintuwe neraka jahannam, khalidina kang padha langgeng kabeh fiha ing dalem jahannam, fabi'sa mathwal mutakabbirin, saelek-elek iku panggonan kanggo wong sing sombong. Jadi bahaya sombong. Kalau kita sombong dengan apa yang dimiliki oleh kita, maka pintu jahanam dibuka oleh Allah. Dibuka. Kayak dipersilakan. Fal yatabawwa tafaddal. Ayo, ariak kenang gitu ya. Silakan masuk. Iblis itu pertama kali atau diciptakan oleh di surga lebih awal daripada Adam alaihissalam. Ya, iblis sama, artinya penghuninya di surga sama lamanya dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari nur cahaya, ya. Tapi kalau iblis ini dari api, dari api. Tidak pernah punya salah iblis itu. Tidak pernah nipu orang, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, tidak pernah merugikan orang. Tapi iblis juga diusir oleh Allah dari surga karena satu kesalahan, sombong. Punya salah sombong diusir. Sedangkan manusia, ki sombong, ki jahat, ki nyonget, bisa borong, terus masuk surga. Kita aja sumpah billahi mau terokan. Ini iblis. Tapi kadang-kadang ada orang yang yang menyangkal, ya percuma lah iblis kelak dimasukkan neraka. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, dimasukkan ke neraka. Neraka itu api. Ya, jeruk makan jeruk kan. Apa? Ya ada siksaan, tidak sakit. Dojo patapok ya, tolong. Patapok pak. Demi apa guys? Sakit, demi sakit. Itu dari apa dong? Dari tanah. Ya kok ada tanah dari tanah kia? You can putar dulu kayak.
Pada dari tanah kayak gitu. Tapuk sake pepe dari manusia diciptakan dari tanah. Tanang pada tanam lah. Sake. Kalau enggak kamu ya megogol dari atas ke tanah. Papuk. Ya mau potong ya la ilaha illallah, la ilaha. Padahal sama-sama tanahnya. Satu kesalahan iblis yang didokumentasikan adalah kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Allah. Manusia tidak boleh, tidak berhak menyandingi atau menempati sifatnya Allah. Bahaya ya, bahaya. Di samping yatba'ullahu ala kulli qalbin, mata hati kita dikunci oleh Allah. Orang yang sombong atau orang yang sewenang-wenang, jabarin, orang yang sewenang-wenang, karena punya kekuasaannya dia bisa sombong, karena punya kecantikan dia bisa sombong. Wong itu namanya dunia hanya sebentar. Cantik paling berapa tahun? Umur 1 tahun sampai umur 15 tahun ki ketela ratin, sampai umur 20 ratin. Bareng alatnya nak situng. Ratin elang. Tergantung skincare. Ada ngidung-ngidung boy, masya Allah. Kalau masih cantik, bojo ayu, wah, rusak. Kalau masih cantik, oh bocah, wong turu digasak. Sebab ratin, mulai pada tuh ada. Selake bade langgar, sebine bade dapur. Ya, melo apa lomba? Cang babin ya. Aduh ada lah aku kenapa? Kenapa bang? Percuma. Lo odi. Pakai pepolong gina kerso. Kerso yang bapak. Karena mau masuk. Apa yang kita sombongin? Ya mau umur 15, aduh, boleh kita nyeng. Kalau sudah 40 ke atas ini mulai sudah. Tapi dari laju lo tahu nyaman lah. Selake ya lo tahu nyaman sibine ya lo tahu aja nyaman selake. Biasanya Rismawati aja, Ki Ngoda Rismawati. Yang beb, damak belum makan. Belum yang wajib. Mau di anak kan teh Pak, peringatkan Pak, kilo mak, jangan asyik tuh, jangan telur kira kapi, benih yang benih pa benih mak, peringatkan kilo benih jemah mau benih meja lelang, sebab kero kap. Jadi mohal kalau ada yang umur 70 itu 71 atau 70 mau di atas 70 tapi bawah 17 mohal gendak. Umur 70 dari atas sampai ke bawah 70. Jadi
Pengakuan orang yang sembrono, orang yang salah, katakanlah orang yang berbuat dosa, itu termasuk sesuatu yang terpuji karena dia mengakui dirinya, kesalahan dirinya. Kemudian termasuk pengakuan kesalahan tadi itu tanda-tandanya yang diterima oleh Allah. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena dengan hal yang demikian ini merupakan satu isyarah tidak mempunyai ujub, tidak gawok pada dirinya, dan tidak punyai sombong. Gawok dirinya seperti gini loh. Ngomong kecematannya, me Arab me patot dia deh. Oh iya, sebab tangelong dia mancung kada deh. Dia lo patot, elong mancung ke dalam. Jadi lo ke top, macam tadi. Itu ujub dirinya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita ya, dan kita bisa menerapkan, bahkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita pasrah kepada Allah dan ridho kepada Allah dengan pembagian-pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari rasa ujub atau rasa takabur alias sombong. Wal maqalatu as-sadisatu wal 20 wallahu a'lam bissawab.